Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajmain. Yang saya hormati guru pemberi materi serta teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan hingga saat ini. Tanpa pula salawat beri salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang hingga saat ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dalam materi yang akan saya bahas. Pengertian pergaulan bebas. Menurut kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas yaitu perilaku yang tidak memperdulikan peraturan atau norma agama, moral, dan etika kemuliaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat yang mengenai bahayanya pergaulan bebas di zaman sekarang. Teman-temanku sekalian yang saat ini yang menjadi paling menakutkan bagi setiap masyarakat, khususnya di kalangan remaja, yaitu pergaulan bebas. Setiap orang tua tentunya harus mengawasi anaknya 100%, karena biasanya kebanyakan orang tua hanya mengawasi anaknya saat anak-anaknya di rumah atau saat anak-anaknya masih kecil saja. Namun sebagai orang tua harus paham bahwa semakin mereka besar, maka pengaruh dari lingkungan luar pun akan semakin besar. Apalagi jika anak-anak tersebut mulai tertarik dengan lawan jenis, maka perhatian orang tua sangat dibutuhkan di sini. Jangan sampai anak-anaknya malah terjerumus pada pergaulan bebas. Dari rasa tertarik pada lawan jenis, maka muncullah perasaan cinta. Dari situlah kemudian berlanjut pada nafsu seksual. Walaupun sebenarnya nafsu seksual ini tidak akan menjadi masalah pada orang dewasa yang sudah halal, tetapi justru akan menjadi masalah jika terjadi pada anak-anak remaja yang baru mengenal dunia luar. Yang menyedihkan adalah kehidupan remaja saat ini sudah terbiasa dengan nafsu seksual. Mereka bahkan jika tidak melakukannya disebut ketinggalan zaman. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, maka sebagai orang tua yang baik, kalian harus selalu memberikan perhatian lebih kepada anak remaja, serta mengarahkan mereka kepada pergaulan yang positif dengan cara memilih teman yang baik. Dan bagi orang tua sekalian, semoga bisa selalu menjaga anak-anaknya dari pergaulan bebas. Itulah sedikit penjelasan tentang pergaulan bebas. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian zina. Menurut bahasa berasal dari kata zana yasmi, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara hariah berarti fahisan, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Hukum pelaku zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Hal itu berlaku dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Terkandung larangan yang tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Zina dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah zina muhson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Dan yang kedua adalah zina ghairu muhson, yang artinya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukum bagi pelaku zina, zina muhson. Hukuman bagi pezina muhson adalah dirajam sampai mati. Hukuman rajam dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Zina ghairu muhson. Hukuman bagi pezina ghairu muhson adalah didera atau pukulan sebanyak 100 kali dan diasingkan ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Sedangkan zina dalam Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam pasal 248 KUHP perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya yaitu dalil larangan zina. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, yang artinya
dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dampak negatif dari zina yang pertama adalah mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, nasab menjadi tidak jelas. Yang ketiga, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Dan yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Selanjutnya lagi, saya akan menjelaskan materi saya tentang larangnya pergaulan bebas. Dalam Islam, dilarang pergaulan bebas karena pergaulan bebas menghalang kita untuk mencapai tujuan maqasidus syariah, al-maqasid asy-syariah. Apa itu hifzul akal? Apa itu menjaga akal? Hifzudin menjaga agama, hifzul nafas menjaga diri kita. Zaman sekarang, Bu, Pak, dan teman-teman sekalian, banyak sekali pergaulan bebas yang sudah mengarungi anak-anak di zaman sekarang. Di antaranya ada pezinahan sebelum menikah, ada pecandu alkohol, ada lagi tawuran bebas pemakaian obat-obatan narkotika. Belum lama ada kasus anak yang kenalan lewat media sosial. Begitu ketemu sama dia yang dia suka, ternyata diculik selama 1 minggu, dijual lagi, diperkosa lagi sama dia. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya lagi, saya akan menjelaskan cara menghindari pergaulan bebas dan zina, yaitu yang pertama adalah menutup dan menjaga aurat. Wanita dalam Islam itu seperti ratu, dan sebagai seorang ratu, tidak sembarang orang bisa melihat, tidak sembarang orang bisa menyentuh. Islam menempatkan posisi wanita sangat agung, dan dengan hijab, wanita lebih terjaga, lebih terhormat, yang dengan niat tidak diganggu. Begitulah cara Islam menjaga wanita bersih suci. Yang kedua, selektif dalam memilih teman bergaul. Engkau boleh berteman dengan siapapun teman-teman sekalian, tetapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Engkau lihat wajahnya saja, engkau merasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, kata Rasul, siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan penjual besi, kecipratan baunya atau apinya. Seseorang tergantung dengan siapapun dia bergaul. Seseorang akan bergantung dengan agama teman-temannya. 3. Menjaga pergaulan sehat dan beretika. Laki-laki dan perempuan boleh berteman gak? Boleh, tapi tetap harus ada gapnya. Laki-laki dan perempuan boleh kok berteman. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi ingat, laki-laki yang bukan mahram atau laki-laki ajnabi, laki-laki asing, tetap kita harus ada jarak. Maka jadilah perempuan yang ketika berbicara lugas, singkat, padat, jelas. Jangan sama laki-laki itu menye-menye. Ada ya jenis orang yang berbicara seperti itu sama laki-laki lain. Dan jangan berbicara seperti itu kepada lawan jenis kita, karena Allah khawatir ada orang yang punya penyakit hati berkeinginan terhadap kita. Jaga adab pergaulan. Di dalam adab pergaulan itu jangan khalwat, jangan berdua-duaan, jangan ikhtilat. Dan kemudian ada pergaulan adalah atur-atur kata yang bicara singkat, padat, jelas, sehingga para laki-laki respect. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.